Kebersuan pernah berkata, "The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 paralel 1, mata kuliah ekonomi kehutanan, akan mempresentasikan hasil tugas akhir kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Aistano Pirahila, H44190003, yang kedua ada Fadia Irenisa, H44190015, yang ketiga ada Diva Wahyu Pratama, H44190045, dan yang terakhir ada Iqbal Ramdhani, H44190070. Wilayah pesisir memiliki salah satu elemen penting yang berperan dalam keseimbangan lingkungan dan menetralisir bahan-bahan pencemaran, yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang produktif sebagai penyedia energi bagi komunitas di dalamnya. Selain itu, fungsi mangrove juga sebagai proses pengembangbiakan beberapa organisme, mengurangi dampak abrasi, banjirop, dan memperlambat aliran permukaan. Untuk itu, komponen-komponen yang terdapat pada mangrove perlu dijaga dan dilestarikan agar keanekaragaman hayati di wilayah pesisir tetap lestari. Selanjutnya yaitu permasalahan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Kuandang telah mengalami kerusakan akibat pemanfaatan dan pengelolaan yang kurang perhatikan aspek kelestarian. Rusaknya ekosistem mangrove berdampak pada perubahan luasan mangrove, terganggunya produktivitas ekosistem mangrove, dan menipisnya keanekaragaman spesies mangrove. Kerusakan hutan mangrove yang terjadi selain diakibatkan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan mangrove, juga diakibatkan oleh percepatan pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Kuandang. Selanjutnya yaitu teori yang relevan, pengertian dan ruang lingkup hutan mangrove. Mangrove merupakan jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh pada wilayah pertemuan daratan dan lautan di daerah tropis dan subtropis. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ketika pasang naik, maka akan tergenang, dan ketika pasang rendah, maka akan bebas dari genangan. Ekosistem hutan mangrove adalah komunitas hutan bakau berupa mikroba, jamur, tumbuhan, dan hewan yang terdapat di wilayah hutan mangrove dan mampu tumbuh dalam perairan asin serta kaitannya terhadap faktor abiotik. Lalu, pengelolaan hutan mangrove. Keberhasilan pengelolaan hutan mangrove tersebut ditentukan oleh bagaimana cara mengelola hutan mangrove agar setiap status mangrove dapat berfungsi secara optimal dan lestari. Menurut Melo tahun 2021, tujuan pengelolaan ekosistem mangrove adalah untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dari ekosistem secara serbaguna dan lestari. Mengingat hal tersebut, Kustanti 2011 mengemukakan hutan mangrove bagi keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan sudah sewajarnya diperlukan suatu perencanaan dan pengelolaan yang mempertimbangkan keberlanjutan atau kelestariannya. Segala potensi yang ada, baik berupa produk dan jasa lingkungan, harus digali seluas-luasnya secara bijaksana dan terencana untuk memberikan manfaat pada manusia dan pembangunan yang memperhatikan keuntungan ekonomi dengan peluang pemanfaatan jangka panjang. Yang terakhir yaitu pembangunan berkelanjutan. Menurut Iswahyudi tahun 2019, pembangunan berkelanjutan merupakan kerangka berpikir yang telah menjadi wacana internasional sejak tahun 1992 dalam konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro. Inti dari konsep tersebut yaitu bahwa tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan saling terkait dan mendukung dalam proses pembangunan. Apabila tidak, akan terjadi trade-off. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian berdasarkan bahan bacaan yang kami acu dilakukan di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dan terdiri dari 4 desa yaitu Desa Katialada, Desa Bulalo, Desa Leboto, Desa Botungobungo, Kecamatan Kuandang, Gorontalo Utara. Untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017 hingga Oktober 2018. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Jenis dan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yang bersumber dari pangkalan data
yaitu Google Cendekia, ResearchGate, dan repositori IPB University. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara daring. Melansir Melo tahun 2021, data primer dikumpulkan melalui survei dan wawancara kepada masyarakat pesisir di Gorontalo Utara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen terkait data satwa, data fisik lingkungan, dan data sosial yang bersumber dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Pemerintahan Kecamatan, serta instansi terkait lainnya. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pertama adalah Rapid Appraisal for Multidimension, yang merupakan metode untuk mengevaluasi keberlanjutan secara multidimensi. Yang kedua adalah Multidimensional Scaling atau MDS, yang merupakan pendekatan yang digunakan dalam analisis RAP multidimensi. Yang ketiga adalah RAP-M Forest, yang merupakan hasil modifikasi dari RAPFISH. Yang keempat adalah Monte Carlo Analysis, untuk mengkaji pengaruh kesalahan perhitungan maupun kesalahan penilaian terhadap atribut oleh responden. Dan yang terakhir adalah indikator-indikator ekonomi, ekologi, dan juga sosial yang diperoleh dari kajian pustaka dari CIFOR atau Center for International Forestry and Research dan juga LEI atau Lembaga Ecolabel Indonesia terkait dengan Sustainable Forest Management atau SFM. Berikut adalah pembahasan mengenai nilai valuasi hutan mangrove. Pemanfaatan langsung hutan mangrove di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari pemanfaatan untuk kayu bakar, pengambilan ikan, udang, dan pengambilan kepiting. Total nilai dari pemanfaatan langsung diperoleh dari setiap kegiatan dan berdasarkan analisis menunjukkan nilai sebesar 7.927.010.000 per tahun. Ekosistem hutan mangrove secara langsung dan tidak langsung berperan dalam sosial ekonomi masyarakat. Hal ini mendukung peran mangrove terhadap pembangunan wilayah. Hutan mangrove memiliki manfaat dan fungsi yang sangat penting bagi ekosistem hutan, air, dan lingkungan, baik secara fisik, biologi, maupun ekonomi. Jasa lingkungan yang ditawarkan hutan mangrove antara lain yaitu bisa dilihat pada slide seperti habitat satwa, media transportasi, penyerapan karbon, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah alternatif solusi. Yang pertama adalah dengan melakukan pengaturan kelembagaan atau kemitraan. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasi perencanaan pengelolaan hutan mangrove dan dilengkapi dengan pendanaan dan personel yang memadai dalam rangka memperkuat institusi atau lembaga yang berwenang dalam mengawasi atau mengkoordinasi pelaksanaan perencanaan pengelolaan hutan mangrove. Yang kedua adalah rehabilitasi hutan mangrove dioptimalkan. Agar kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dan lahan mangrove dapat berhasil sesuai dengan tujuan awal, setiap tahapan perencanaan pengelolaan harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari survei lokasi penanaman dan penentuan jenis mangrove yang cocok dengan tapak, penggunaan bahan tanaman, pemeliharaan, dan juga lain sebagainya. Rehabilitasi hutan mangrove juga harus memperhatikan jenis mangrove dan juga lokasi penanaman yang sesuai. Alternatif solusi yang ketiga adalah dengan mengalokasikan dana yang efektif. Karena terbatasnya dana, menyebabkan program kegiatannya hanya dapat dilakukan secara insidentil dan hanya dapat dilakukan untuk satu periode anggaran saja. Keberhasilan program perencanaan pengelolaan hutan mangrove dapat berjalan dengan baik jika tersedianya dana yang efektif yang pembagiannya dikhususkan untuk program perencanaan pengelolaan hutan mangrove. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah total nilai pemanfaatan langsung atau direct use value hutan mangrove di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan analisis diperoleh sebesar Rp7.927.010.000 per tahun dari pemanfaatan mangrove untuk kayu bakar, pengambilan ikan, udang, dan pengambilan kepiting yang menjadi peran besar untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar. Sedangkan dalam pengambilan dan pemanfaatan kayu mangrove sebagai kayu bakar pada hutan mangrove oleh masyarakat pesisir,
Setelah dilakukan valuasi ekonomi berdasarkan hasil pengambilan kayu dan harga di pasaran, diperoleh nilai manfaat kayu mangrove sebesar 370 juta Rp5.000 per tahun. Dan adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk merehabilitasi hutan dan lahan mangrove antara lain yaitu dengan pengaturan kelembagaan atau kemitraan, pengoptimalan kembali hutan mangrove, dan peningkatan efektivitas alokasi dana program. Selanjutnya adalah saran yang dapat kami sampaikan yaitu aplikasi kriteria dan atribut yang terdapat dalam solusi masalah dapat diaplikasikan untuk menyusun dan mengelola hutan mangrove berkelanjutan di Kecamatan Kuandang. Model pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan yang terdapat dalam solusi permasalahan dapat digunakan di kawasan hutan mangrove lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan hutan mangrove di Kecamatan Kuandang. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan acuan untuk penulisan tugas ini adalah sebagai berikut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.